Dan juga Nabi Muhammad SAW memberikan ya sebuah peringatan kepada kita semua, jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW, man taraka thalatha juma'in, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, tahawunan, karena menganggap remeh, mengentengkan yaumul Jum'ah, bukan karena sebab uzur, tahawunan biha taba'allahu ala qalbih, Allah subhanahu wa ta'ala akan menstempel, mengunci hatinya. Nah ini hati-hati nih, kalau udah terkunci hati nih, artinya apa? Kita nggak bisa dapat hidayah. Nah ini hati-hati, baik-baik pakai, jangan sampai kita meninggalkan sholat yang namanya sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan serta penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibni Idris, karya Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu bab yang berkaitan tentang sholat Jum'ah. Ya, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan al-Jumu'atu, ya. Jumat atau biasa atau juga bisa disebut al-Jumu'ah, ya. Jum'ah atau Jumu'ah, ya, kita biasa nyebutnya dalam keseharian kita itu Jumat, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu nyebutnya Jumu'ah dengan dhammah, mimnya itu dhammah, ya, Jumu'ah, yaitu satu hari dalam satu minggu, ya, yang dimana hari ini memiliki keistimewaan, ya, kelebihan daripada hari-hari yang lainnya di dalam satu minggu. Dinamakan Jumu'ah, ya, para ulama menjelaskan ada banyak pendapat yang menjelaskan mengapa hari Jumat ini dinamakan dengan Jumu'ah. Di antaranya dikarenakan pada hari inilah orang-orang berkumpul, ya, untuk melaksanakan salah satu ibadah, ya, yang memiliki keutamaan yang besar dan diwajibkan kepada kaum muslimin, ya. Berkumpulnya orang di hari tersebut itu juga sudah dilakukan sejak zaman jahiliyah, yang dimana hari Jumat itu di zaman jahiliyah dinamakan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah. Dahulu salah seorang kakeknya Nabi mengumpulkan manusia lalu menyampaikan semacam pidato, kalimat, ya, yang ingin disampaikan kepada orang-orang Quraisy di kala itu. Hari Jumat sebagaimana yang tadi sudah disampaikan memiliki banyak keutamaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ati, ya, satu hari yang paling baik, ya, di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Mengapa demikian? Rasulullah menjelaskan fihi khuliqa Adam, di hari Jumat itulah Nabi Adam itu diciptakan.
Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari itu pula lah Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabiullah Adam alaihissalam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan juga Nabiullah Adam itu dikeluarkan dari surga di hari Jumat. Ya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dari jalan Abu Hurairah lagi, la tatlu'u syams wa la taghrub ala yaumin afdal min yaumil jum'ah. Tidak ada satu hari yang paling terbaik di mana matahari terbit dan matahari terbenam di hari tersebut lebih baik daripada hari Jumat. Wa ma min dabatin illa wa hiya tafza'u yaumal jum'ah. Tidaklah setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini melainkan merasa takut ketika hari Jumat ini masuk, datang. Illa hadaini thaqalaini al-jinnu wal ins, kecuali dua makhluk, yaitu siapa? Jin dan manusia. Jadi nggak mendapatkan tuh akan kemuliaan, keagungan dalam artian yang sampai diperlihatkan kepada Allah sesuatu yang sampai menjadikan kita ini merasakan kekaguman, ketundukan kita kepada hari Jumat, ya. Nabi Muhammad SAW dalam riwayatnya yang lain, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, hari Jumat ini adalah pemukanya hari, ya, wa a'dhamuha indallah, dan paling mulianya di sisi Allah, wa huwa a'dhamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr. Bahkan hari Jumat ini lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan juga dalam hadis yang lain, nahnul akharun as-sabiquna yaumal qiyamah, kita ini umat Rasulullah SAW, umat yang terakhir, tetapi yang masuk surganya duluan, ya. Baida annahum utul kitab min qablina, walaupun mereka juga diberikan kitab seperti kita, diberikan kepada mereka kitab sebelum kita. Thumma hadha yaumuhumul ladzi furida alaihim fakhtalafu fih, yang sebetulnya mereka ahlul kitab dulu tuh juga diwajibkan kepada mereka harinya hari Jumat, tetapi mereka menyelisihinya. Fahadanallah fannas lana fihi tabaun, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita hidayah dan kita tetap menjaga hidayah itu apa? Memuliakan dan menjadikan hari Jumat itu sebagai hari besarnya kita dalam satu minggu. Dikarenakan hal tersebutlah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadikan manusia itu mengikuti kita. Maksudnya apa? Nanti dalam masuk surga itu kita duluan, walaupun kita umat paling belakangan datangnya, tapi begitu masuk surga duluan. Al-Yahudu Ghadan, lalu setelahnya Yahudi memuliakannya, mengagungkan hari apa? Sabat, Sabtu, ya. Wan Nasara ba'da Ghadin, dan orang-orang Nasrani setelahnya lagi, karena Nasrani memuliakannya hari apa? Hari Ahad, yaitu lusa setelah daripada hari Jumat, ya. Nah, Jumat ini, sholat Jumat ini diwajibkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, ya. Wahai orang beriman, jika kalian telah dipanggil dengan panggilan pada hari Jumat untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Untuk sholat Jumat. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, pergi untuk mendatangi sholat Jumat, pelaksanaan sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa. Dan juga Nabi Muhammad SAW memberikan, ya, sebuah peringatan kepada kita semua, jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW, man taraka thalatha juma'in, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, tahawunan, karena menganggap remeh, mengentengkan yaumul Jum'ah, bukan karena sebab udzur, tahawunan biha taba'allahu ala qalbih, Allah Subhanahu wa taala akan menstempel, mengunci hatinya. Nah, ini hati-hati nih, kalau udah terkunci hati nih, artinya apa? Kita nggak bisa dapat hidayah. Nah, ini hati-hati, baik-baik pakai, jangan sampai kita meninggalkan sholat yang namanya sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini kapan diwajibkannya? Ketika Rasulullah masih di Makkah,
Tapi dikerjakannya kapan pertama kali? Salah seorang sahabatnya ketika datang ke kota Madinah. Nggak bisa Rasulullah melaksanakan sholat Jumat di Mekah. Bisa diapain? Bisa ditimpukin ya. Bisa dipersekusi, bisa dizalimi. Baik. Lalu penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan al-jumu'atu raka'atan. Salat Jumat itu 2 rakaat ya. Tu'addayani waqta dhuhri fil yaumil ma'ruf. Ini definisi salat Jumat, yaitu salat Jumat itu adalah 2 rakaat yang dilaksanakan dan dikerjakan di waktu zuhur pada hari yang sudah kita sama-sama mengetahuinya, yaitu hari Jumat. Nah, dan sholat Jumat ini perlu diketahui jamaah sekalian, ini adalah sholat tersendiri, sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, bukanlah sholat zuhur yang dikurangi rokaatnya. Nah, ini kata para ulama adalah sholat tersendiri yang bukanlah sholat zuhur yang dikurangi rokaatnya. Ya, maka dari itu Umar bin Khattab mengatakan al-jumu'atu raka'atan tamam ghaira qasrin ala lisani nabiyikum. Sholat Jumat itu 2 rakaat secara sempurna, bukanlah yang dikurangi. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya syurutu wujubil jumu'ah. Kan kita tahu sholat Jumat ini wajib kan? Betul ya? Nah, pertanyaannya wajibnya bagi siapa? Nah, dijelaskanlah syaratnya. Syarat-syaratnya yang menjadikan seseorang ini wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan syurutu wujubil jumu'ati sab'atun. Syarat seseorang untuk menjadi wajib melaksanakan sholat Jumat itu ada 7 syaratnya. Nah, ini perhatikan. Kalau ada ke-7-7-nya pada diri kita, berarti kita apa? Wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah al-Islam, ya. Jadi konsekuensinya orang kafir, orang yang tidak beriman atau orang bukan Islam itu tidak wajib untuk melaksanakan apa? Sholatul Jumu'ah. Ya. Wal bulugh, dan orang yang sudah apa? Dewasa, mencapai usia balik. Kita udah tahu tuh usia balik kapan, ya? Bagaimana mengetahuinya atau tandanya seseorang itu dikatakan sebagai orang yang balik itu seperti apa? Lalu yang selanjutnya adalah al-aqlu, orang yang berakal. Artinya orang yang dalam kondisi pingsan, kondisi yang tidak sadarkan diri, ya, itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Wal hurriyatu, dan merdeka, maksudnya dia bukanlah seorang budak, ya, tentu ini di zaman dahulu. Lalu yang keberapa? Kelima, ya, wadzukuratu, laki-laki, artinya perempuan tidak wajib. Ini bicaranya apa? Wajib, ya, bukan berarti tidak boleh seorang perempuan hadir sholat Jumat. Kalau ditanya boleh nggak perempuan hadir sholat Jumat? Boleh. Wajib nggak? Enggak. Ya, jadi nggak setiap yang tidak diwajibkan berarti bukan tidak boleh untuk dikerjakan. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Kadang ada sebagian kaum muslimin sampai mengkritik. Kan kita tahu kadang nih ada beberapa masjid, ya, wallah alam, ana masih dapetin tuh ketika masih SMP, SMA tuh masih dapetin ini. Orang-orang perempuan tuh suka datang hadir Jumatan. Masih ada yang dapetin nggak? Ya, di beberapa masjid, ya, tentu nggak di banyak masjid, ya. Nah, itu ada beberapa orang yang mengkritik, ya, itu perempuan nggak wajib untuk sholat Jumat, ngapain datang-datang? Ya, bukan berarti tidak wajibnya seorang perempuan untuk menghadiri sholat Jumat itu bukan berarti untuk dilarang, tidak diperkenankan dan diperbolehkan untuk menghadiri sholat Jumat, ya. Lalu yang selanjutnya adalah wasihhatu, ya, dalam kondisi sehat, ya. Kondisi sehat artinya orang yang sakit, yang dimana dia merasakan begitu beratnya kondisi fisiknya dikarenakan sebab sakit untuk hadir sholat Jumat, untuk hadir loh, ya, sholat Jumat, berarti dia tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau misalnya dia udah kadung hadir di masjid dan dia dalam kondisi sakit, ya tetap berarti kalau sudah seperti itu dia wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Karena uzur sakit ini dikarenakan orang yang sakit ini
akan merasakan berat untuk hadir. Tatkala dia udah hadir ya berarti dia harus lanjutin. Dia udah dikasih keringanan kok nggak diambil keringanannya. Nah, seperti itu. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah wal iqamatu, orang yang iqamah. Dia telah bermukim. Nah, kita sudah mengetahui makna iqamah itu apa. Ya kan ada 3 kriteria orang mendiami satu tempat itu, ada 3 kriterianya. Ada yang masih dalam kondisi musafir, ada yang masih kondisi iqamah, dan yang ada orang itu dikategorikan sebagai mustautin. Ya, mustautin itu apa? Ya udah, ini orang yang memang penduduk di situ, tidak pindah-pindah, dan dia nggak akan keluar dari daerah tersebut kecuali ada hajah, ada keperluan. Memang ada keperluan baru dia keluar. Kalau nggak ada keperluan dia bakal di situ terus, nggak kemana-mana. Ya, adapun mukim adalah orang yang dia berdiam di satu daerah lebih daripada berapa hari? 6 hari. 6 hari atau lebih. 6 hari atau lebih. Ya. Dan dia akan meninggalkan daerah tersebut ketika apa? Ketika dia sudah selesai daripada hajatnya. Seperti contohnya apa? Mahasiswa. Ya, yang dia kuliah di luar daerah tempat di mana dia tinggal dan besar. Misalnya orang Jakarta, dia studi atau belajar di kota Bandung. Maka orang ini disebut sebagai mukim. Nah, adapun orang yang tinggal kurang daripada 6 hari tadi, 6 hari di sini mencakup apa? Waktu masuk, waktu kedatangan, dan waktu kepulangan. Artinya 5 hari, 4 hari, 3 hari, 1 hari, maka dia dikategorikan musafir. Ketiga status ini memiliki dampak hukum yang berbeda. Apa perbedaannya? Kalau mustautin artinya dia wajib untuk hadir sholat Jumat. Hadir sholat Jumat. Dan dia bisa menggenapkan status hukum Jumat. Jadi kita tahu, nanti kita akan pelajari Jumatan ini harus dilakukan berapa orang? 40 orang. Di antara kriterianya yang harus terpenuhi dari semua 40 orang tersebut, kondisi mereka adalah mustautinin, orang-orang yang bermustautin di daerah tempat sholat Jumat itu dilaksanakan. Artinya kalau misalnya satu orang dari mereka ini tidak ada, artinya Jumat itu tidak sah. Misalnya dari 40 tinggal 39 yang mustautin, artinya Jumatnya tidak sah. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Astagfirullah. Mukim nih. Nah, mukim ini wajib tapi tidak menjadikan Jumatnya atau tidak memberikan pengaruh pada keabsahan atau tidak sahnya sholat Jumat. Jadi kalau misalnya 40 orang, 39 yang mustautin, 1 orang yang mukim, Jumatnya sah nggak? Enggak. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa dari luar kota itu, dia kalau dia wajib harus hadir Jumatan, wajib bagi dia untuk hadir sholat Jumat. Akan tetapi kalau dia bagian dari 40, dia tidak terhitung. Artinya masih dianggap sebagai berapa orang yang hadir di sholat Jumat kala itu? 39. Jelas ya? Nah, adapun musafir kagak wajib, juga kagak sah kalau dia bagian dari 40. Nah, itu dia. Itu jadi konsekuensi dari perbedaan 3 status tersebut, ya. Baik. Nah, maka dari itu berkaitan dengan musafir, ya, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan safar setelah terbit fajar, ya, di hari Jumat, kecuali dia bisa menemukan masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jelas? Nah, ini pendapat dalam apa? Dalam mazhab Syafi'i mu'tamadnya. Tapi ada sebagian pendapat mazhab Syafi'i diperbolehkan musafir, dan safarnya tersebut termasuk rukhsah yang memperbolehkan dia untuk tidak melakukan sholat Jumat. Jelas ya? Jadi perbedaan dua pendapat ini apa? Kalau pendapat pertama,
mu'tamadnya artinya kalau dia keluarnya perginya mulainya jam 6 sore, jam 6 pagi. Berarti kan dia masih ada kemungkinan untuk melewati waktu sholat Jumat. Dia diharuskan memperkirakan perjalanan yang akan dia lewati itu untuk bisa mendapatkan masjid untuk dia melaksanakan apa? Sholat Jumat. Kalau diperkirakan tidak dapat mendapatkan sholat atau masjid untuk melaksanakan sholat Jumat atau tempat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia nggak boleh apa? Pergi. Nanti perginya kapan? Habis sholat Jumat. Nah, adapun pendapat yang kedua boleh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah pergi kapan? Setelah terbit fajar dan dia mendapatkan rukhsah, tetap mendapatkan rukhsah. Jadi dia boleh untuk apa? Tidak melaksanakan sholat Jumat dengan menggantinya sholat apa? Sholat duhur. Tetapi pendapatnya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i apa ya? Yang pertama. Pendapat yang mu'tamad yang pertama. Baik. Lalu selanjutnya penulis rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan syarat wajib, artinya 7 syarat tersebut bila terpenuhi pada orang, ya, yang terakhir bukan iqamah tapi lebih tepatnya apa? Istiton, mustautin, dia telah bermustautin, ya. Nah, lalu selanjutnya setelah syarat yang menjadikan wajib, lalu syarat yang sahnya apa? Ya, jadi ketika orang sudah wajib, nah ini bagaimana supaya sahnya ini syaratnya apa saja? Nah, di sini penulis rahimahullah menjelaskan kaunuha kulluha, ya, seluruh, ya, urutan atau isi daripada sholat Jumat tersebut, ya, fi waqti dhuhur, dilakukan di waktu zuhur. Artinya mencakup apa? 2 khutbahnya, begitu juga dengan sholatnya. Itu semua dikerjakan kapan? Di waktu zuhur, ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, ya, kana yusallil jumu'ata hina tamilus syams. Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat Jumat ketika matahari itu sudah condong ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah barat, ya, bukan ke arah timur, ya. Kalau timur kiamat, ya kan, soalnya terbitnya dari barat. Ya. Dan juga hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Muslim, kunna nujmi'u ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu melakukan salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams, ketika matahari sudah bergeser ke arah barat. Artinya dilakukan yang dimulainya kapan? Di waktu zuhur, dan tidak boleh dikerjakan sebelum atau sesudah waktu zuhur, atau sebagiannya di waktu zuhur. Sebagian waktu zuhur, sebagiannya di waktu asar. Maka dari itu ada semacam lughz. Lughz itu apa namanya? Teka-teki dalam ilmu fikih. Maksudnya teka-teki fikih, ya. Ada saat kan kita tahu, kita kalau niat ini harus tegas kan. Sholat apa yang mau dikerjain? Nggak boleh, ini sholat zuhur, sholat asar, ya. Ya dari Allah, ini sholat, kalau nggak sholat zuhur, kalau sholat asar deh. Itu nggak boleh tuh, nggak sah sholatnya. Niat itu harus jazm, harus tegas apa yang akan dia lakukan dengan niat tersebut. Nah, akan tetapi jadi kalau misalnya dia niat zuhur toto, atau dia niat asar toto, dia ngerjainnya 3 rakaat sholat maghrib, sah nggak? Nggak, karena harus tegas, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau seseorang melaksanakan sholat Jumat, di tengah-tengah sholat dia melaksanakan sholat Jumat ini, tiba-tiba waktu asar masuk. Artinya apa? Syarat sah yang pertama ini tidak terpenuhi, apa? Seluruh rangkaian sholat Jumat ini harus dikerjakan di dalam waktunya. Karena kenapa? Sebagian ada yang dikerjakan waktu asar. Nah, ini apa yang dia lakuin? Lanjutnya 2 rakaat tapi berapa rakaat? Jadi berapa? 2 rakaat. Kalau bisa dapatnya kurang dari 1 rakaat? 3. 1 rakaat. Misalnya baru baca
sabihis marobikal a'la atau masuk waktu asar bagaimana? Semuanya baik sudah dapat 1 rakaat itu dia menggenapkannya 4 rakaat. Karena kenapa tidak terpenuhi sebagian sholatnya itu atau seluruh rangkaian sholatnya dilakukan di dalam waktu zuhur. Karena dia sebagian sholatnya ada di mana? Di waktu asar. Nah, dan dia nggak perlu memperbaharui niatnya, walaupun dia sholat fardu Jum'ah, dia niatnya begitu. Dia cukup genepin 4 rakaat dan terhitung sholatnya sebagai sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Nah lihat, jadi ada lugusnya begini. Sholat, melaksanakan sholat yang tidak diniatkan tapi dikerjakan dan sholatnya sah. Apa itu? Orang yang niatnya sholat Jumat tapi di tengah-tengah sholat Jumat ternyata waktu Jumatnya udah keluar atau sudah masuk waktu asar, maka dia genapkan menjadi sholat zuhur. Nah itu dia. Nah lalu selanjutnya adalah wa iqamatuha fi khittatil baladi, dan dia masih mengerjakannya, lokasinya berada di tengah-tengah kota, bukan di tempat lapangan luas ya, yang bukan bagian dari atau tidak dianggap sebagai pemukiman ya. Jadi kan ada kalau di beberapa kota tuh atau negara kota-kotanya itu nanti rumah terus toto lapangan ya luas, itu udah bukan dianggap kota, itu udah bukan dianggap bagian dari apa kota tersebut. Nah itu sholat Jumat nggak boleh dikerjakan di tempat tersebut, tetapi harus di mana? Di bagian masih di dalam lokasi atau wilayah kota di mana tempat sholat Jumat itu dilakukan atau dikerjakan, dan tidak wajib untuk berada di dalam bangunan. Tidak wajib untuk apa? Di dalam bangunan. Artinya kalau misalnya di tengah lapangan, di sekitarnya adalah bangunan-bangunan, itu nggak ada masalah. Makanya kan ada sempat yang ketika kita tahu kejadian yang besar tuh beberapa tahun yang lalu tuh berketepatan dengan hari Jumat kan. Nah, sholat Jumatnya di mana? Di Monas ketika itu. Bener ya? Nah, terus ada yang kritik, itu sholat Jumatnya nggak sah karena tidak di dalam bangunan. Padahal di dalam mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan pelaksanaan sholat Jumat itu harus ada di dalam bangunan. Ini dalam mazhab Maliki iya. Dalam mazhab Syafi'i tidak diharuskan. Tetapi Monas ini masih di mana? Di tengah pemukiman kan? Masih di dalam kota nggak? Masih di dalam kota. Artinya apa? Masih bahkan pusat kota. Nah, pusat kota artinya sholat Jumat yang dilakukan di Monas kala itu terhitung sah, terpenuhi syaratnya yang kedua ya. Mengapa demikian? Dikarenakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan sholat Jumat melainkan di mana? Di dalam kotanya. Gak pernah. Ketika sholat beliau berada di luar daerahnya, di luar Madinah, beliau melaksanakan sholat Jumat. Dan ketika beliau Hajjatul Wada, ya haji wada, ya beliau tidak melaksanakan sholat Jumat yang notabene berada di luar kota Makkah kala itu. Jadi menunjukkan akan apa? Bahwasannya itu tidak, bahwasannya pelaksanaan sholat Jumat berada di satu wilayah kota itu adalah syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah wa antusallal raka'atul ula minha jama'atan, dan dia harus mengerjakan sholat minimal 1 rakaat dalam kondisi berjamaah. Dalam kondisi sholat 1 rakaat pertamanya saja. Artinya kalau di rakaat kedua nanti sebagian ada yang mufaroqoh. Karena misalnya apa? Misalnya dia tiba-tiba ada hal urgen yang harus dia cepat segera untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba imamnya bacanya surat Al-Kahfi separuh. Separuh surat Al-Kahfi. Ya, hari Jumat deh kita baca Al-Kahfi deh, ya kan? Dia baca tuh hari surat Al-Kahfi itu. Ya, separuh. Separuhnya lagi di rakaat kedua. Lama nggak tuh? Lama. Akhirnya dipikir, wah ini ada yang nunggu, ini genting, urgent banget, harus saya segera pulang.
maka dia boleh mufarokoh untuk di rokaat keduanya. Dia sempurnakan satu rokaat sendirian dan tetap semuanya apa? Semua sholatnya itu tetap sah. Jadi harus berjamaahnya sampai kapan? Sampai rokaat minimal rokaat pertama. Rokaat keduanya tidak wajib. Ya. Lalu wa kaunu musalliha arba'ina, dan orang-orang yang melaksanakannya itu 40 orang. Minal mutawattinin, dari orang-orang yang mutawattinin. Nah itu tadi. Jelas ya? Harus 40 orang. Ya. Dari mutawattinin, dari orang yang tinggal di daerah tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya. Ada orang punya bini 2, punya rumah 2. Katanya jangan dibahas, nggak ada yang berani soalnya. Contoh aja. Ini kan kita nggak tahu, mungkin di sini nggak ada yang berani, di luar banyak yang berani kan. Tahu ngobrol sama kita, bagaimana itu hukumnya, ya kan? Nah, kita bisa ngasih jawab kan nggak? Lanjut ya. Ilmu bukan buat kita doang, bisa buat orang yang ada di sekitar kita, kenalan kita, bener nggak? Nah itu dia. Nah ini bagaimana? Nah maka dilihat mana yang lebih dominan dia tinggal di antara dua tempat tersebut. Pertama dilihat, kalau ternyata misalnya bedanya cuma kelurahan, bukan beda kota, misalnya satu Jakarta, satu Sukabumi, ya kan? Nah ini kadang-kadang Jakarta 4 hari, ya, Sukabumi sebulan katanya. Nah, berarti yang lebih banyak yang mana? Sukabumi. Nah, Sukabumi, maka yang dia wajib, yang dia terhitung sebagai mustautin ketika sholat Jumatnya di mana? Sukabumi. Kalau di Jakarta dia tidak terhitung sebagai apa? Mustautin. Paham? Tapi kalau ternyata cuma bedanya kelurahan doang, berarti kan bisa sehari-hari itu. Wajib, bukan bisa, seharus kayak gitu. Sehari-hari. Atau 2 hari 2 hari, 3 hari 3 hari, 4 hari 4 hari. Pokoknya harus sama rata. Nah ini kalau seperti ini ya, maka dilihat mana yang ada keluarganya dan juga hartanya. Nah ini kalau yang keluarga atau harta tuh, kalau misalnya ternyata bininya cuma 1, tapi misalnya dia punya usaha di beberapa tempat yang dimana usahanya tersebut mengharuskan dia untuk nginep misalnya. Atau maknanya hartanya bagaimana? Misalnya rumahnya 2, istrinya 2, tapi surat rumahnya, surat ininya, sertifikat bla 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 blanya semuanya ada di rumah istri pertama. Jadi yang mustautinnya yang mana dia? Istri pertama. Jelas ya? Nah, jadi pertama dilihat apa? Lebih dominan mana dia lebih banyak di mana dia tinggalnya. Kalau bisa ternyatanya sama, maka dilihat di mana tempat yang ada keluarganya sama hartanya. Kalau keluarganya dua-duanya ada keluarganya, ada bini sama anaknya di 2 tempat tersebut yang dia miliki, maka di mana harta yang dia simpan di situ? Sertifikat tanahnya, ininya bla 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 bla. Ini ya, di rumah yang mana dia simpan. Nah, itu dialah di tempat itulah di mana dia menjadi sebagai apa? Mustautin. Pada senang deh nih, pada melek deh kalau udah ngomongin bini 2, ya kan? Ya, baik. Ya. Lalu yang selanjutnya wa adamu sabqi au muqaranati jumu'atin ukhra laha fi baladiha. Yang selanjutnya adalah tidak boleh adanya Jumat yang lain yang membarenginya atau yang mendahuluinya. Artinya, secara hukum asal di satu daerah itu tidak boleh ada lebih 1 Jumat. Secara hukum asalnya begitu. Bisa dipahami ya? Tidak boleh ada 1 Jumat. Kecuali adanya hajah, keperluan. Yang dimana hajah ini diantaranya apa? Bentuk hajah ini artinya tidak memungkinkan untuk membangun satu masjid yang bisa menampung seluruh penduduk tersebut. Kalau dipaksakan satu masjid, bisa dempet-dempetan, kesempitan, orang nggak enak, nggak nyaman sholat Jumat di situ. Kalau seperti itu kondisinya apa?
dia boleh untuk membangun masjid jami' yang kedua. Kalau dirasa masjid jami' yang kedua bisa mengakomodir seluruh penduduk tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat dengan nyaman, dengan tenang, nggak boleh dia bikin masjid yang ketiga. Kalau misalnya ternyata 2 masjid tidak cukup, boleh dia bikin masjid yang keberapa? Ketiga, dan seterusnya seperti itu. Atau di antara bentuk hajahnya apa? Di antara bentuk hajahnya nih, hajah ini bukan ibu haji ya. Keperluannya ya yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat yang kedua ya, itu bila dirasa daerah atau kota wilayahnya tersebut luasnya terlalu luas sehingga orang yang dari sudut kota itu sulit untuk menjangkau masjid untuk sholat Jumat. Jadi misalnya kayak Jakarta Timur nih, ya Jakarta Timur. Sekarang kalau Jakarta Timur tengah-tengahnya di mana? Kurang lebih di mana Jakarta Timur misalnya? Tengah-tengahnya. Pondok Bambu ya? Ya taruh Pondok Bambu. Nah sekarang orang kalau dari Ciracas ke Pondok Bambu gimana? Dari Bambu Apus ke Pondok Bambu susah nggak? Sulitan kan? Ya kan? Nah, itu berarti karena wilayahnya sangat apa? Mekar, luas. Nah, kondisi seperti ini, maka diperbolehkan daerah Bambu Apus untuk membangun masjid untuk dilakukan sholat Jumat di masjid tersebut. Itu diantara bentuk hajah. Jadi apa? Kepadatan dan juga dilihat dari luas wilayah. Jadi jangan sembarangan memberikan izin masjid untuk melaksanakan sholat apa? Jumat. Apalagi sampai seberang-seberangan, ada kejadian kayak gitu. Seberang-seberangan. Jadi masjid di depan ada sholat Jumat, seberangnya persis sholat Jumat. Nah ini nggak masuk akal tuh kayak gitu tuh, ya. Itu nggak boleh. Harus apa? Diusahakan diminimalisir pelaksanaan sholat Jumat. Kalau misalnya tidak menampung, tidak memungkinkan, baru boleh ditambah yang berikutnya. Baik. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wa taqaddumu khutbataini 'alaiha. Ini yang terakhir. Jadi diharuskan syaratnya apa? Didahului dengan 2 kali khutbah. Jadi artinya tidak sah mengerjakan sholat Jumat lalu dilanjutkan dengan 2 khutbah. Jadi harus khutbah dulu baru sholat Jumat. Nah, jadi kalau ada yang ngebalik, maka sholat apa? Nggak sah tuh, ya. Jadi harus khutbah dulu baru dia sholat Jumat. Nah ini berdasarkan sebuah beberapa hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ah khutbataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ya di hari Jumat dengan 2 kali khutbah. Yaq'udu bainahuma, yang dimana diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah tersebut. Nah, adapun sebelum sholatnya berdasarkan sebuah hadis Nabi juga yang dikeluarkan Imam Abu Daud, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu minal minbar faya'ridu lahu ar-rajul fil hajah fayaqumu ma'ahu hatta yaqdiya hajatahu thumma yaqumu fayusalli. Jadi saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, turun daripada mimbarnya. Tahu-tahu didatengin oleh satu orang. Orang ini punya hajat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau ikut sama orang tersebut untuk apa? Memenuhi keperluannya, ya. Lalu setelah selesai hajatnya orang ini diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali lagi lalu melaksanakan sholat bersama para sahabatnya. Artinya apa? Khutbah dulu baru apa? Baru sholat. Nah, jadi kalau misalnya ya mengakhirkan sholat khutbahnya tidak sah. Jadi haruskan melanjutkan setelahnya sholat, ya. Nah, adapun sholat Id beda. Apa dulu? Sholat dulu baru khutbah. Dan semua khutbah ya di Idul Fitri, Idul Adha, termasuk sholat Jumat, khutbahnya berapa? 2 kali khutbah.
bukan satu kali khutbah. Apalagi sholat Jumat udah itu muttafaq. Itu adalah sebuah kesepakatan di seluruh ulama, tidak ada yang mengingkarinya. Nah, lalu selanjutnya penulis rahimahullahu taala ya menjelaskan arkanul khutbataini, rukun dua khutbah. Insyaallah kita akan jelaskan di kajian yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lamu ahkam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.